Yang jelas nih teman-teman semua bahwa nggak boleh kita menutupin suatu permasalahan karena keterbukaan informasi publik itu harus, tetapi kita harus bisa memilah dan memilih kira-kira ini untuk konsumsi publik atau tidak. Saya kira itu ada pada diri-diri kita ya, mana yang patut diberitakan, mana yang tidak. Toh kita punya batasan-batasan kasus-kasus yang memang tidak boleh dipublish ya. Yang kedua tadi Pak dari Kompas, nada-nadanya nggak setuju ya, artinya doorstep interview atau doorshoot interview, artinya pejabat turun dari pidato langsung sodorin kamera, kok lebih diarahkan pada press conference, press release. Tapi itu terjadi Pak, artinya terjadi, sampai saat ini pun terjadi. Justru itu pekerjaan PR, saya setuju dengan dari Fortune, pekerjaan PR yang harus membekali si pejabat itu dengan evidence base ya, terhadap kasus yang menjadi sorotan wartawan supaya mereka bisa menjawab dengan benar. Tapi terkadang kita harus membekali dulu, ini yang jadi objek masalah kondom. Ibu nanti kalau ditanya kondom, mohon Bu, hati-hati. Kita harus sedikit dengan tanda kutip mendikte ya, agar punya si pejabat ini menguasai permasalahan yang sedang menjadi sorotannya. Kemudian mengenai yang tadi transplantasi, saya setuju dengan Kompas, keterbukaan publik, bahkan sebelum dioperasi sudah kami lakukan press conference Pak, bahwa kami mau melakukan operasi, si ibu, si anaknya kita datangkan, kemudian terus Pak kita blow up ke Trans TV, dilihat dari sisi si ibunya, kenapa dia mendonorkan anaknya 1 jam Pak, kita desain Pak, ayo ibu ke sana, kita biayai, presenternya Maudi. Kemudian dilihat dari sisi kemanusiaannya, si ibu kok berani sekali memberikan 3/4 dari 1 lobus heparnya untuk anaknya. Itu angle-nya luar biasa. Baik, memang kita bikin seperti itu. Jadi saya dua-duanya setuju, tapi ada satu yang tadi doorstep interview atau doorshoot interview itu pasti terjadi, hanya PR itu harus lebih banyak dengan tanda kutip lepas dari barrier, artinya protokoler ini kita harus bisa nerobos untuk memberikan informasi sedetail mungkin kepada si pejabat yang menjadi objek supaya menjadi berita yang menarik gitu loh. Saya kira itu. Tapi kembali lagi ya Pak, banyak hal-hal yang di institusi itu hal-hal yang memang tidak boleh dipublish, ya kan? Sangat confidence banget, ya kan? Ini contoh saja yang sudah terjadi tapi nggak perlu ditulis. Dokter pada kelahi, apa di koran ada dimuat. Jadi kita tutup Pak, hanya masalah dokter yang bius terlambat datang, yang operasi sudah cuci tangan, ternyata pada kelahi, tapi tidak di rumah sakit kami gitu loh ya. Karena kami PR di Persi Pak, saya PR di Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia, jadi saya tahu permasalahan di sana, di sana, di sana. Bahkan terakhir Pak, ini tadi dari Wonosari Pak, ini RSUD Wonosari nggak datang ya? Itu di blow up tribun Pak, nggak main-main halaman depan ini, salah diagnosa ini, di headline, di bawahnya Rossi Pak, Rossi kan kalah itu, kemudian di bawahnya itu langsung RSUD-nya salah diagnosa sehingga ususnya terbuai keluar. Lebih parah lagi, si wartawan itu datang ke pimpinan ombudsman Pak, ombudsmannya yang ngomong, wah itu bisa dituntut lewat MK DKI, lewat ini. Kemudian pimpinan partai politik juga, waduh itu bisa waduh ini kacau balau ini. Saya diturunkan ketua Persi, you datang ke Wonosari. Saya datang ke Wonosari. Terkadang saya berpikir ini bukan urusan rumah sakit saya, tapi saya datang ke sana, saya temui semua, saya kumpulkan semua. Kok jadi seperti ini gimana? Saya punya evidence lengkap. Udah gitu, udahlah urusan media saya selesaikan, urusan Anda dengan keluarganya selesai. Saya ke media Pak, saya ke Tribun cerita banyak mengenai ini. Akhirnya hari ketiga udah nggak jadi berita lagi sampai sekarang Pak. Tapi you punya kewajiban dengan keluarga diselesaikan deh supaya nggak jadi opini publik, Anda sendiri yang rugi gitu loh, ya kan? Sebenarnya komunikasi keliru tuh ya nggak perlu dikasih tahu. Loh, orang di bedah perutnya buncit di USG, antara tumor di kolon sama tumor di kandungan ya mepet banget ya Pak ya. Dibuka ternyata waduh nggak ketemu di tumor kandungan, ternyata di bawahnya di tumor kolon. Kan bisa saja terjadi tapi nggak perlu dipublikasikan, tidak perlu diinformasikan. Waduh maaf Bu, ternyata penyakitnya Ibu tuh tadi setelah saya buka tidak di
rahimnya ternyata dikolonial. Lah ini udah punya apa istrinya informasi langsung keluarganya press release, akhirnya nggak cuma di Tribun Pak, semua harian memuat, cuma nggak di headline gitu loh. Tribun yang di halaman depan. Ternyata setelah saya datang ke sana, siapa sih wartawannya ini? Oh, wartawan baru. Hati-hati ya, kita sama-sama anulah, kalau belum tentu benarnya jangan di headline lah. Akhirnya hari ketiga nggak dimuat. Saya kira itu ya. Saya setuju dua-duanya luar biasa. Saya sering ikut pelatihan di Fortune, bahkan di Kompas Pak. Saya kemarin habis pulang dari Jakarta, persis seperti ini Pak, media relation tapi di tingkat pusat. Saya ikut di sana juga, salah satunya juga dari Kompas juga. Di Balesa Hotel, kita belajar banyak. Kuncinya hanya satu, jalin hubungan yang mesra dengan wartawan. Hanya satu itu. Dan itu yang kami lakukan. Artinya dengan wartawan ada buka bersama, sawalan bersama, tour di rumah sakit kita fasilitasi, dan kita terbuka apapun dengan wartawan. Cuma yang tidak terbuka itu yang harus kita simpan rapat, wartawan nggak bakal tahu Pak. Kalau di rumah sakit saya nggak bakalan tahu. Apa Bapak tahu ada Akabri Kelahi sampai meninggal? Nggak ada publikasi, juga saya simpan rapat. Itu dulu banget gitu loh. Dulu banget, nggak apa-apa, ini ada Kompas teman saya, tapi udah kejadian udah 10 tahun yang lalu gitu loh. Saya kira itu ya, matur nuwun. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Silakan Pak Agus. Ada beberapa trik-trik untuk mengelola itu. Misalnya dari sisi penyiapan poin-poin penting untuk pencapaian. Kemudian, tapi kita tidak bisa lepas dari situasional biasanya. Situasional saat itu yang ada, itu bagaimana. Ya. Sehingga dengan demikian, di forum ini juga mungkin meskipun ada yang namanya informasi yang dikecualikan, ada informasi yang dikhususkan, atau ini khusus informasi bisa dipublish, tapi memang kalau dalam situasional itu memang sangat sulit untuk mulai, sehingga kita sepakat di suatu institusi, utamanya institusi kesehatan, itu memang kita buat suatu mekanisme sistem pemberian informasi publik. Siapa pejabat yang ditunjuk? Namanya pejabat pengelola informasi, namanya PPID. Di tingkat kota kabupaten, Busekda nanti atau Sekda yang nanti akan mengelola, turun ke bawah ke masing-masing sekretaris dinas dan rumah sakit. Sehingga inilah pejabat ini nantinya satu suara untuk mengeluarkan statement apa yang kira diperlukan. Dan saya sangat sepakat kalau ada suatu hal yang sangat krusial yang bisa jadi suatu bahan yang menarik, itu justru dipancing dulu tidak oleh pimpinannya top manajernya, tapi oleh bawahnya dulu. Bagaimana situasinya melihat ini, baru nanti kita kelola supaya tidak menjadi biaya sosial tinggi. Nah, kalau di tempat kami ada yang namanya Pawarta, Perhimpunan Wartawan Kota. Ini kita kelola, kita fasilitasi tiap ada semacam itu, sehingga ini menjadi, saya sepakat dengan statementnya Pak Heru tadi, ini kita perlu baik-baik dengan beliau, karena ini yang corong kita sebetulnya, mau baik atau buruk dialah. Sehingga dengan demikian ini menurut kami beberapa poin-poin penting yang perlu kita lakukan dalam mengelola suatu informasi. Tetapi satu hal ingin kami tanyakan sebetulnya, kalau sampai terjadi suatu masalah, kemudian kita terlanjur ada suatu institusi LBH misal, itu sudah menyampaikan tertulis, dia minta jawaban tertulis. Ini pengalaman kami ada dua itu, membantu atau menjerumuskan. Karena di dalam penulisan itu memang betul-betul harus hati-hati betul, apa yang disuratkan di situ itu harus hati-hati betul. Sehingga dari pengalaman itu sebaiknya tuh pemberian informasi tertulis tahapan-tahapannya, apakah lisan dulu, diskusi dulu, atau langsung tertulis atau dan sebagainya. Kalau sudah masuk semacam itu ya memang ekstra hati-hatinya menjadi luar biasa. Karena apa yang tertulis itu nanti menjadi bahan untuk melanjut pada yang lain.
Dan kalau sudah melanjut itu biasanya mereka tidak sendiri. Mereka sudah ngajak teman-teman wartawan ini. Nah, ini yang sebaiknya untuk menjawab tertulis. Apa sih trik-triknya supaya, karena mereka memang minta jawaban tertulis ini, tidak mau dengan lisan. Apa trik-triknya ini untuk ini supaya dalam posisi yang safe lah untuk kita. Nah, yang terakhir, mau tidak mau kita dalam era keterbukaan ini, ya kita memang tidak bisa menolak ini ya, situasi semacam ini. Tetapi mohon maaf, apakah tidak ada sih suatu regulasi yang bisa ngatur ini supaya tidak terjadi, sebetulnya tidak salah menjadi salah itu loh. Sakit betul itu kalau bentur sakit betul diadili. Contohnya gimana Pak? Contohnya. Jadi gini, misalnya dalam suatu tindakan operasi atau apa, ya, itu sebetulnya itu tidak nyalahi prosedur tidak dan sebagainya, tetapi begitu di blow up itu menjadi luar biasa, berbeda sekali opininya. Nah, dan mohon maaf, mereka tuh cari informasi itu luar biasa loh Pak, caranya tuh aneh-aneh. Nah, sering yang cara-cara yang ini sulit sekali kita kendalikan. Ya. Apakah tidak ada regulasi yang mengatur semacam ini? Misalnya saya tadi dengan Pak Heru tadi sampaikan, tiba-tiba pejabat datang di dorongan semacam ini, kalau emosinya waktu di dalam masih tidak baik, keluar statement yang di sini kan menjadi tidak baik juga. Ya. Bisa jadi itu menjadi hal yang tidak produktif lagi. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya menyampaikan bagaimana supaya kita tuh menyamakan persepsi. Kadang-kadang begini, kita mau mengirim ke suatu media mengenai warning masalah DPD. Taruhlah kami mau setiap minggu akan memetakan DPD di DIY sehingga masyarakat akan tahu bahwa daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang positif, banyak penderita. Kita mendapatkan, terus kita memberikan warning ke masyarakat sebelah itu. Tapi media lagi-lagi, Pak jangan, ini nanti akan turis-turis nggak mau ke Borobudur. Nah ini bagaimana supaya ada saling pengertian bahwa untuk kita penting, tapi untuk khalayak ramai itu mungkin banyak hal-hal yang tidak perlu gitu. Yeah. Jadinya ini yang kadang-kadang ini yang kita inginkan supaya ada kesamaan. Saya bukannya tidak setuju doorstop, setuju. Karena itu cara kami mencari berita, ya kan? Tapi saya mengatakan pada Bu Rektor, kalau Ibu tidak siap, bahaya. Jadi harus paham betul persoalannya. Kalau enggak, tadi saya sampaikan ya, yang namanya media elektronik, yang namanya atau internet macam gitu .com itu kan tadi saya katakan yang muncul pertama nggak dipikir akibatnya apa. Kalau di kami semua berita yang akan muncul besok pagi itu nanti sudah ada rapat, sehari ada 2 kali rapat. Kami selalu perhitungkan apapun yang muncul itu, entah itu berita, entah itu foto, dampaknya apa. Ada polisi itu dampaknya membuat lebih bagus atau lebih jelek. Jadi penting, apakah situasi menjadi lebih bagus atau situasi lebih jelek? Yang kami peroleh dari wartawan tiap hari lebih dahsyat dibanding yang dimuat. Pasti. Ya. Kasus, ya dulu pernah ketika ada, ini cerita lama, ketika terjadi bentrokan antara Dayak dan Madura, ya, Dayak dan Madura, kami punya wartawan yang tugasnya di Kalimantan, punya foto yang sangat dahsyat. Ini nggak mungkin dimuat di Kompas. Nggak mungkin. Kumpulan kepala, ya kan? Kumpulan di atas tombak berjejer-jejer. Apa itu harus dimunculkan? Nggak bisa. Karena ketika itu muncul, peran kami untuk membuat suasana jadi tenang nggak akan tercapai. Bahwa, ini persoalan lain. Bahwa ada media yang mau itu urusan lain. Setiap media nanti akan saya sampaikan ada visi, misi dan sebagainya masing-masing. Jadi yang saya sampaikan Pak Heru, bukan saya nggak setuju karena memang itu dilakukan, tapi ya harus hati-hati, harus betul-betul siap betul, nggak mungkin tidak. Tadi Pak dari kepala dinas ya Pak Agus itu katakan kadang-kadang keluar dari ruangan kisruh ya, udah itu kan di ruangan udah wartawan begitu banyak, mau apa? Mau nggak mau harus jawab kan? Apa coba mau no comment, besok muncul no comment aja, sengsara malah ya kan? Aduh ngomong enggak, itu kan bisa muncul macam-macam.
Karena dalam namanya kebebasan pers sekarang ini bukannya bebas untuk menyiarkan, tapi freedom for dan free from. Ada for dan from. From-nya itu dari mana kami memperoleh bahan-bahan itu? Harus ada kebebasan juga. Kalau dulu kan hanya freedom for to publish. Zaman Orde Baru katakanlah, kan ada siup. Ya kan ada siup, nggak ada kebebasan untuk for-nya nggak ada, untuk memprogasikan nggak ada. Nah sekarang ini sudah 98 ada from dan for itu yang tadi repot, sehingga akan mencari segala cara bagaimana how to get information yang segitu banyak itu, sehingga setiap pejabat siapapun juga terutama Bapak Ibu itu harus selalu siap, nanti kalau ada ini jangan ditanya, ini harus, kalau pejabat nggak siap, waduh ini bahaya banget, nanti Anda dan institusi Anda yang akan jatuh. Saya sepakat dan saya selalu minta pada kawan-kawan saya itu harus dapat, caranya nggak tahu, itu kawan saya itu nggak tahu, saya pokoknya maunya saya dapat, saya cuma bisa bilang gitu. Gimana Mas? Enggak, jangan tanya bagaimana. Harus dapat. Enggak tahu caranya. Saya dulu pernah pengalaman, ya, saya ngeliput putranya Bung Karno, Taufan meninggal. Taufan adiknya Bu Mega itu meninggal. Di rumahnya enggak boleh potret-potret. Saya masuk ke rumahnya, saya lihat album foto di situ. Album foto ini. Kan orang ada meninggal kan enggak ada yang perhatikan album foto. Si ibu jalan ke sana kemari, ya saya buka aja. Bagus ini. Itu kantongi celet album foto, dapat kan? Dapat. Enggak ada yang peduli. Uang sana, si ibu sana sini saya berdiri aja, enggak ada yang peduli. Saya nyuri. Nyuri. Banyak sekarang kan banyak Pak Heru misalnya. Ini jangan ya di copy, enggak boleh, jangan di copy. Sekarang pakai ini foto ya Pak ya. Cepret jadi dah. Direkam. Saya tak baca aja ngomong bla 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 Pak Heru mengenai udah selesai, ya kan? Ketemu ada foto udah jelas. Banyak cara. Sehingga tadi saya katakan mungkin mau disimpan betul, simpen rapet, selalu ada yang gatel untuk bocorin gitu ya, ada yang ya selalu ada itu, selalu ada ya. Jadi Pak Heru saya sepakat dengan Pak Heru dan memang saya tadi mengatakan lebih menekankan supaya selalu siap. Saya sampaikan pada Bu Rektor, Bu, kalau enggak ini begini. Ya. Mari kita duduk di sana. Gitu. Beda. Kalau sambil jalan, Bu Rektor dicegat jalan, bingung. Tapi kemudian Bu Rektor, duduk di sana. Ketika duduk udah mulai turun, nah itu udah stop dengan duduk di sana. Beda, enggak adakan jumpa pers resmi, tapi kemudian saya duduk di sana ya. Saya bilang duduk di sana, ngasih tahu orang lain, duduk sampingnya muncul semua, staf-stafnya muncul seret. Kiri kanan kan? Ketika ditanya, sodorin kan biasa kita lihat, sodorin. Bu ini kan jawab gitu. Nah itu yang terjadi kan seperti itu, yang supaya makin siap. Kalau kemudian sambil jalan nggak bakal bisa nyampaikan itu. Jadi pasti doorstop pasti akan terjadi dan mesti harus selalu siap. Itu saja Pak Heru yang saya sepakat. Nggak ada persoalan. Kemudian apa ya? Nggak ada kan, cuma itu aja kan? Yang tadi Pak, yang malaria. Oh ya, itu soal cara. Cara ya. Cara begini, dinas kesehatan misalnya ngadakan aja semacam apa namanya itu penyemprotan, apa namanya bahasanya apa? Fogging. Ya, ada aksi fogging. Karena aksi fogging kan enggak tahu apa fogging, pokoknya ini pencegahan. Fogging banyak lah, pejabat turun fogging muncul di koran. Enggak bisa diomong bahwa itu bahaya DBD. Fogging aja, kan itu part of kegiatan biasa. Fogging aja. Apa di halu-halu ini daerah daerah Pasar Kembang, daerah situ Dagen itu bahaya, itu nggak ada turis nanti. Sekarang fogging aja bersih ya orang. Oh ini berarti pemerintah daerah ini memang peduli pada kesehatan. Yang dilihat kan itu jadinya. Besok pagi muncul foto di KR, di Tribun, waduh Pak Gubernur atau Pak Wali Kota fogging dahsyat kan. Padahal di baliknya something wrong gitu yang sangat bahaya. Kan how to package sesuatu yang orang, wah gila ini Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Gubernur sangat peduli pada masalah lingkungan dan kesehatan. Yang muncul itu ceritanya. Padahal what's real happen hanya Pak Heru yang tahu, ya kan? Karena di strategi gimana ini caranya, ya kan? Jadi kan kami bukan kadang-kadang tahu ini bahaya, tadi saya sampaikan ini tak muat bahaya loh ini, mau kamu bahayanya kan gitu. Kerja sama baik kan bahaya. Tadi saya sampaikan tidak. Kalau kami setiap sore di redaksi Kompas rapat dengan laporan editor dari wartawan kan tahu gila kayak gitu ya.
Oh gila, kasus SN ceritanya kan segala macam muncul itu. Di Wapres ngomong apa gitu, muncul ada semua. Kami punya semua, tapi kan nggak bisa diungkap. Atau setiap kali ada menteri datang ke kantor kami, kan selalu setiap menteri datang. Menteri baru datang, laporan pada Kompas, waduh ngeluh-ngeluh bla 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 bla, semua pada datang. Kan tahu semua kami. Ini tidak dimuat ya? Oh nggak akan dimuat. Pokoknya yang tahu hanya ruangan ini, gitu udah. Banyak tahu kita. Tapi kan nggak mungkin muncul. Ya, sehingga ketika nulis sudah tahu ini arahnya ke sana udah tahu semua. Sama tadi, ya itu tadi menurut saya itu bisa dengan cara action saja, fogging, ya fogging, fogging ini di package ada PR-nya, ya, ngundang Pak Frank ini gimana ya supaya menarik, ya supaya menarik, jadi menarik perhatian, menarik wartawan, jadi secara ada news value-nya, ya kan koran kan berita kan news value, ya. Ada enggak news value-nya itu ada? Kalau nggak ada news value kan dilirik aja enggak kan? Ngapain saya beritain nggak ada news value-nya? Sekarang kalau katakanlah Bapak itu melihat bahwa memang bahaya besar loh di DBD ini, jadi harus cuan ke gubernur, soal ke Bapak Wali Kota, gubernur ini bahaya loh, kayak gini loh datanya. Soal gimana? Ya udah, nanti Pak Gubernur atau Wali Kota bawa semprotannya itu, akan cara foto kan menarik itu. Foto bagus ini, wah pakai masker nyemprot, wah elok banget toh. Muncul. Sebenarnya mau ceritakan bahwa ada bahaya di situ itu. Tapi di sisi lain melihat bahwa, wah gila ini peduli kesehatan. Nah itulah. Soal cara, package dan sebagainya. Makasih. Ya. Sorry. Ya. Saya coba dulu dari Pak Heru. Benar Pak, tadi doorstop itu ya seperti kata Pak Trias, memang itu pasti Pak Trias juga nggak setuju gitu, pasti akan setuju. Kenapa? Karena kalau dari kita ngelihatnya teman-teman PR tuh itu adalah cara media untuk dapat exclusivity. Kalau di press conference berita sama, semua equal dapat berita yang sama. Tapi dengan doorstop interview itu mereka dapat exclusivity karena mereka bisa langsung nanya kayak gitu. Dan ini agak-agak sedikit mungkin Pak Trias nanti bisa kasih masukan. Dari kita PR tuh agak-agak bete juga gitu. Jangan press conference kagak ada yang nanya. Biasa kan press conference kita siapin waktu ya Bapak Ibu ya untuk Q&A. Itu teman-teman media kagak ada yang nanya sama sekali. Sampai kita MC-nya sampai kesel sendiri gitu loh. Sampai mancing-mancing nanya, mancing-mancing apa segala biasanya kayak gitu. Tapi gian udah turun dari panggung, brek langsung ngepung kayak gitu. Nah ya akhirnya kita paham lah karena mereka memang lebih prefer exclusivity. Dia nggak mau tetangga tahu apa pertanyaan dia udah punya framing berita sendiri pastinya teman-teman media kayak gitu. Apa yang mau diangkat, angle-nya dari mana gitu. Dia nggak mau pertanyaan ini didengar sama satu ruangan, akhirnya ntar dicontek sama tetangga kayak gitu. Nah jadi berdasarkan itu ya kami paham. Nah kalau kami dari PR konsultan biasanya tadi nyiapin buku itu, briefing book itu untuk narasumber. Kedua, kalau misalnya doorstop interview pasti didampingi kayak gitu. Gak mungkin gak didampingi narasumber. Itu biasanya dikelilingi sama PR konsultannya kayak gitu. Jadi either itu nanti ngebantu dalam seperti tadi kata Pak Trias, codorin kertas apa segala macam, gimana caranya untuk ngasih masukan, atau bahkan ini ya kita ngarahin gitu loh. Jadi kadang seperti tadi Pak Heru nanya, Pak Agus nanya, kalau misalnya nanyanya kemana-mana, kita berhak loh dari PR yang mendukungnya itu bilang, Pak hari ini kita bahasnya cuma tentang kasus ini ya. Nanti untuk kasus itu kita bahas di lain kesempatan. Berhak. Asumsinya adalah kita ingin fokus. Kayak gitu. Kita ingin fokus di berita hari ini. Misalnya hari ini ngomongin tentang guru besar. Guru besar aja, jangan ngomongin joki. Joki boleh di kesempatan lain. Wartawan pasti akan ngejar terus, tapi kita konsisten kayak gitu. Saya pernah sekali di sini di Jogja, waktu itu ada acaranya Panadol Cold and Flu, bawa Afgan, artis. Dia yang datang banyak banget medianya. Fokusnya hari itu adalah Afgan memperkenalkan jingle barunya Panadol Cold and Flu, lagu barunya dia. Fokusnya itu. Tapi yang ditanya wartawan adalah pacarannya. Dia pacaran sama artis ini, pacaran artis itu. Dari awal saya brief Afgan, langsung Afgan kamu dibayar untuk ini. Jadi fokus di sini. Kalau misalnya nanti ada media yang nanya tentang hal di luar ini,
kamu harus bilang, maaf, hari ini saya fokus di acara ini. Untuk pertanyaan itu boleh saya jawab di kesempatan lain. Kayak gitu. Akhirnya pemberitaan media pada hari itu adalah fokus tentang lagunya, jinglenya Afgan. Sebab kalau enggak, itu isi berita adalah Afgan pacaran dengan ini, ditemui di siaran pers Panadol Cold and Flu. Beritanya cuma itu, yang di Panadol Cold and Flu-nya cuma di mention-nya adalah ditemui di siaran pers, di konferensi pers itu. Kita bikinin acara bukan buat Afgan, buat Panadol Cold and Flu. Itu klien saya, gitu loh. Jadi aku nggak peduli Afgan pacaran sama siapa. Dan aku bilang sama Afgan, kita nggak mau denger berita tentang kamu pacaran sama siapa. Aku mau dengar beritanya adalah Afgan bikin lagu untuk Panadol Cold and Flu. Itu topik bicaraan kita. Dan kamu saya bayar untuk itu. Gitu loh. Kalau kamu nggak setuju ya kita cari artis lain. Gitu. Nah, narasumber juga bisa kayak gitu. Boleh kan orangnya, narasumber kan tim kita sendiri ya Pak ya. Fokus Pak. Hari ini ngomongin plagiat. Isu joki lain kesempatan. Sehingga akhirnya bisa fokus. Dan ya sejauh ini sih alhamdulillah Pak, teman-teman media paham ya, kayak gitu. Ya mereka akan pasti cari kesempatan lain kayak gitu. Tapi ya welcome gitu. Cuman hari ini saya mau fokus ngomong tentang plagiat. Jadi kalau mau tanya tentang joki boleh di kesempatan lain. Kan judul backdropnya juga pembahasan isu plagiarisme di fakultas ini. Udah jelas temanya. Gitu. Kayak gitu Pak. Terus masih menyambung Pak Agus, LBH. Isu LBH ini agak-agak pelik ya. Dalam artian memang benar kata-kata akan bisa ditwist. Apalagi lawyer nih, Ibu dari Fakultas Hukum tahu banget. Jadi kalau usulan saya ya minta bantuan tim legal lah untuk ngedraftnya. Intinya bilang gini ke tim legal, saya mau ngomong A. Gimana caranya supaya A diinterpretasi A baik tersirat maupun tersurat. Suruh mereka yang nulis. Karena kalau PR yang nulis itu PR bahasa press release. Kadang kita adalah bahasa yang efektif, bahasa yang menarik. Bukan bahasa legal. Titik koma di legal itu ngaruh banget. Dulu ingat pengantar hukum Indonesia, saya mesti ngafalin titik koma Pak kalau di pasal. Kayak gitu. Beda sama kita yang di PR. Jadi ya usulan saya minta bantuan tim legal Bapak lah untuk mendraft tulisan itu. Gitu loh. Karena ini kan untuk LBH ya, bukan untuk teman-teman media. Jadi ya wajar lah kalau misalnya tim legal yang nulis. Kalau untuk media, tim legal yang nulis, kasihan medianya. Mereka akhirnya, wah ini apa sih, ngomong apa sih, nggak ngerti gitu loh akhirnya. Kayak gitu. Terus untuk yang institusi yang ngatur itu, ini saya menarik adalah saya baca waktu itu, kalau di Amerika, saya baca di Amerika nih Pak, mohon maaf, itu kalau ada kesalahan prosedur dalam operasi apa segala macam, itu ID-nya Amerika yang turun tangan, kayak gitu. Mereka yang ngejudge, bukan media. Kenapa? Karena media juga nggak punya expertise untuk ngejudge bener apa enggak. Yang ngerti untuk itu kan sebenarnya dokter-dokter juga, ahli-ahli bedah juga yang ngejudge, gitu loh. Nanti setelah dijudge sama ID-nya itu, baru diberitakan hasilnya apa, bersalah atau tidak, gitu. Tapi untuk ngejudge-nya itu bukan ya teman media dong, kayak gitu. Nah untuk kayak itu sebenarnya ya bagusnya memang kita harus apa ya, memperaktif peran ID di sini. Gitu loh. Masa bayar iuran doang gitu loh, kagak ada pengaruhnya ID. Apa gunanya kalau kayak gitu mah? Mendingan ikut fitness Pak. Bener nggak? Kayak gitu. Bilang sama ID kayak gitu. Apa gunanya gitu loh? Kalau kalian nggak ikut turut campur di sini. Kayak gitu. Mereka yang harusnya duluan kayak gitu. Nah emang challenge-nya adalah kalau tadi bocor kayak gitu. Itu yang harus sebenarnya bapak-bapak sama ibu-ibu, apalagi dari fakultas kedokteran maupun rumah sakit, educate dokter sama tim perawat atau apa segala macam tentang media. Dalam artian bagaimana mereka menghadapi media. Do's and don'ts-nya, bikin peraturannya. Siapa yang boleh ngomong?
Apakah dokter keluar dari kamar operasi langsung bisa ngomong ke keluarga? Caranya gimana supaya tidak membuat blunder, tidak membuat orang yang biasanya kan keluarga kalau habis nunggu operasi itu pada stres semua. Bagaimana cara menyampaikan berita buruk kepada orang stres tuh harus ada tekniknya tuh Pak. Harus diajarin supaya akhirnya mereka nggak tambah frustasi, akhirnya ngomong ke media. Kayak gitu. Karena yang namanya operasi Pak, pasti ada yang gagal, ada yang berhasil. Nggak bisa semuanya berhasil. Ya kan? Kita berusaha namanya manusia untuk berusaha yang berhasil, tapi ya di tangan Tuhan hasilnya kan. Kadang kita lihat operasi cuma melahirkan. Misalnya kayak gitu sesar, gampang itu, dokter kayak merem kali bikinnya gitu. Tapi bisa aja ada sesuatu hal sehingga akhirnya gagal, nggak bisa seuzon lah, bisa jumawa kita gitu. Nah itu gimana caranya? Nah rumah sakit harus siap tuh. Gimana caranya agar dokter bisa menyampaikan berita buruk kepada keluarga yang stres nungguin. Kayak gitu, empati bermain apa segala macam bermain kayak gitu. Itu challenge-nya sih sebenarnya. Cuman ya tadi untuk menghakimi benar atau salahnya prosedural yang sudah dilakukan oleh dokter dalam proses operasi, ya baiknya ID ya yang nilai ya, bukannya si orang lain kayak gitu. Terus untuk Pak Tri, warning DBD, benar banget apa kata Pak Trias juga, reframing, fokusnya aja. Cuman saya agak-agak takjub dan seneng sih ngedengarnya. Justru teman media yang ngelarang untuk diterbitin ya, bukannya Dinas Pariwisata ya. Hebat juga tuh. Jangan-jangan karyawan Dinas Pariwisata tuh Pak Nyamar jadi wartawan. Kayak gitu. Sebab yang ngelarang teman-teman medianya gitu loh. Tapi di satu sisi Pak Tri itu punya kewajiban Pak. Dalam artian kita sebagai institusi yang yang berwenang untuk memberitahu tentang bahaya, wajib memberitahu. Tapi di lain sisi juga ada akses-aksesnya. Tadi pariwisata, kepanikan, apa segala macam kayak gitu. Nah ya tadi reframing itulah cara yang paling diplomatis dan baik lah kayak gitu. Tadi foto bupati atau foto gubernur lagi nyemprot itu ya itu news value banget kayak gitu. Kayak kemarin kita lakukan adalah ngechat Monas sama Ahok. Ya itu news value banget. Saya nggak perlu ngundang media, udah media datang sendiri. Gitu. Ahok ngaku pernah jadi kuli ngechat. Wah itu udah langsung headline kayak gitu. Nah, saya nggak perlu istilahnya kalau biasanya teman-teman PR ngundang media tuh kalau beritanya ya biasa-biasa aja peluncuran atau apa. Kayak begging, datang dong mas, gini dong, ayo dong gitu. Kalau kemarin saya bahkan cuma nyebar undangan biasa, nggak konfirmasi, nggak apa, yang RSVP banyak banget. Gara-gara Ahok ngechat. Itu udah news value kayak gitu. So jadi ya reframing aja sih Pak kayak gitu. Cuman ya tadi Pak jangan berhenti ya Pak ya dalam artian emang tugas kita memberi warning kayak gitu. Bukan berarti kalau teman-teman media bilang kita misalnya nggak bisa reframing sama sekali ini berita gitu, memang harus disampaikan. Terus teman-teman ada concern lain, teman-teman media concern lain, ya nggak bisa. Kita emang responsibility kita. Kalau nggak nanti kita yang salah. Kalau sampai akhirnya jadi epidemi, wabah, bapak nggak warning, institusi bapak yang kena tunjuk, benar nggak? Tapi dimuat apa nggak sama media, itu bukan tanggung jawab bapak. Minimal press release sudah sebar. Ya kan? Dan nggak salah saya dong kalau medianya mau muat apa enggak. Saya nggak bisa kontrol redaksi media yang mau muat apa enggak. Benar nggak? Gitu loh. Tapi tugas saya sebagai institusi yang wajib melaporkan ini, saya laporkan. Kayak gitu. Teman-teman media mau muat apa enggak, that's not my responsibility. Itu kayak gitu. Itu yang perlu saya sampaikan sedikit. Sama terakhir saya mau minta applause dulu sih buat Pak Trias dan Kompas. 16 dulu, ya. Dalam artian saya percaya banget dan saya sangat respect banget proses editorial di Kompas kayak gitu. Jadi apa yang layak, apa yang tayang, apa segala macam itu benar-benar melalui seleksi yang benar-benar teliti banget kayak gitu. Nah itulah yang sebenarnya
sekarang itu di media apalagi online jarang banget kejadian. Dan sayang banget kalau misalnya media-media besar seperti Kompas dan yang lain-lain itu banyak yang tutup gitu loh. Gara-gara ya biaya kertas mahal apa segala macam kayak gitu. Tapi proses itulah maksudnya dalam artian kita benar-benar bisa percaya objektivitasnya di sana kayak gitu. Di online agak-agak susah gitu loh. Nah, sayang sekali gitu loh kalau misalnya ngelihat institusi yang sudah menjunjung tinggi profesionalisme kewartawanan, jurnalistik itu harus tumbang cuman gara-gara bisnis. Kayak gitu. Makanya kami sih dari praktisi sih sangat-sangat berusaha untuk menjaga itu. Sedih banget kemarin dengar koran bola ya Pak ya, tutup ya. Bola, tablet bola ya. Bola apa segala macam pada tutup, terus sinar harapan apa itu juga tutup kayak gitu. Sedih juga gitu kita. Kenapa? Karena ya kami percaya cetak itu punya objektivitas lebih tinggi dibanding online. Kenapa? Mereka kalau salah ngeprint aja itu dituntutnya gila-gilaan. Online beritanya salah, tinggal gantinya gampang. Ya kan? Tinggal ngubahnya 2 menit kelar. Kalau print susah, udah sebar. Ya either hak jawab, ralat, atau mungkin kalau sampai tuntut-tuntutan ke Dewan Pers sampai segala macam. So jadi ya kita sebagai pembaca, pengguna, pemain di dalam dunia bisnis berita, ya sebaiknya kita harus mendukung mereka gitu supaya harus tetap ada gitu loh suara-suara objektif di luar sana, jangan cuman keberpihakan aja kayak gitu. Itu sih, Mak. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus.